Assalamualaikum sahabat Wasati. Bagaimana kabar kalian? Kalian bosan dengan keseharian kalian? Bagaimana kalau kalian mencari suasana baru dengan mengunjungi tempat-tempat baru? Contohnya dengan wisata sambil liburan. Nah, dari sahabat Wasati akan memberikan rekomendasi bagi kalian agar bisa melakukan liburan impian kalian. Tapi liburan kemana? Nah, dari sahabat Wasati akan merekomendasikan untuk liburan ke Labuan Bajo. Di sini ada paket wisata yang lengkap, mulai dari bahari hingga darat. Labuan Bajo juga merupakan wilayah yang masuk dalam 5 destinasi wisata super prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Destinasi ini juga memiliki kawasan habitat hewan endemik yaitu komodo, tepatnya di Taman Nasional Komodo. Oleh karena itu, banyak ya para wisatawan baik dari luar negeri maupun dalam negeri berlomba-lomba untuk berkunjung melihat indahnya daerah di Nusa Tenggara Timur ini. Bagi kalian yang belum pernah ke Labuan Bajo, nah dari sahabat Wasati akan merangkum tempat-tempat yang wajib kalian kunjungi apabila kalian ke Labuan Bajo. Pantengin terus video ini sampai habis ya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel sahabat Wasati dengan like, subscribe, serta komen kalian, dan juga share video ini agar sahabat Wasati lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, Bukit Cinta. Nah, tempat pertama yang harus kalian kunjungi adalah Bukit Cinta. Bukit ini juga kerap disebut dengan nama Bukit Sylvia ya. Kalian bisa melihat keindahan alam Labuan Bajo yang berada di kepulauan dengan daratan yang berbukit-bukit dalam satu waktu. Caranya sih gampang ya, kalian cukup mendaki bukit ini, dan apabila sampai di puncak bukit, kalian bisa melihat landscape hamparan perbukitan yang hijau banget. Selain memandangi lautan, kalian juga bisa melihat beberapa bukit yang nampak seolah-olah mengambang di tengah laut. Nah, waktu terbaik untuk datang ke Bukit Cinta ini yaitu sore hari menjelang matahari terbenam. Waktu ini merupakan waktu terbaik untuk melihat golden sunset Bukit Cinta. Yang kedua, Pulau Kelor. Setelah kalian puas melihat sunset di Bukit Cinta, keesokan harinya kalian bisa melanjutkan wisata dengan menyeberang ke Pulau Kelor. Tempat ini menawarkan keindahan alam hampir serupa dengan Bukit Cinta, di mana terdapat bukit-bukit rumputan hijau di dalamnya. Kalian juga bisa menjelajah dan mengabadikan keindahan alam Labuan Bajo di pulau ini dengan cara mendaki setiap bukit yang ada di pulau ini. Capek kan? Enggak dong, kan pemandangannya indah. Yang ketiga, Taman Nasional Komodo. Jika kalian melancong ke Labuan Bajo, tentunya belum lengkap dong apabila kalian belum melihat komodo langsung di habitatnya. Pulau Komodo merupakan habitat asli binatang purba komodo bernaung. Hewan yang menyerupai kadal raksasa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik luar negeri maupun dalam negeri. Yang keempat, Pulau Rinca, Padar, Gili Montang, dan Nusa Kode. Tak hanya di Pulau Komodo ya, kalian juga bisa mengunjungi pulau-pulau lain yang juga terdapat komodonya. Menyeberang ke Pulau Rinca adalah salah satu rekomendasi. Jika Pulau Komodo menawarkan panorama alam berupa semak belukar, nuansa berbeda akan ditemui di Pulau Rinca ini. Kalian akan melihat padang rumput dan pepohonan palem di pulau ini. Gak hanya itu, di sini juga terdapat lebih dari 1.500 komodo yang masih menghuni Pulau Rinca. Pulau lain yang juga memiliki komodo diantaranya Pulau Padar, Pulau Gili Montang, dan Pulau Nusa Kode. Yang kelima, Pulau Manjerite. Masih termasuk kawasan Taman Nasional Komodo, kalian bisa melihat keindahan Labuan Bajo yang gak hanya dari daratan ya. Keindahan alam bawah lautnya juga menjadi daya tarik wisatawan. Kalian bisa mengunjungi Pulau Manjerite di Taman Nasional Komodo untuk mencoba snorkeling. Nah, perairan di bawah pulau ini merupakan salah satu spot snorkeling terbaik di dunia. Ikan-ikan hias dan indah dan beragam terumbu karangnya juga bisa dilihat langsung di bawah laut pulau ini. Yang keenam, Pulau Padar. Pulau Padar juga tak hanya dikenal sebagai habitatnya hewan komodo, namun juga dikenal karena memiliki spot fotografi terbaik di Labuan Bajo. Naik ke bukit di Pulau Padar, kalian bisa melihat landscape alam baik darat maupun perairan Labuan Bajo. Dari atas ketinggian, semua objek dapat dilihat jelas dan kecil, seperti kapal-kapal wisata, pantai, bukit-bukit, dan lautan lepas. Tentu, waktu terbaik untuk berfoto yaitu pada saat sunset. Biasanya nih, wisatawan yang gemar memotret akan datang sore hari menjelang malam untuk mendapatkan angel foto terbaik di sini. Yang ketujuh, Giri Laba. Tempat wisata di Labuan Bajo lainnya adalah Giri Laba yang memiliki spot menarik untuk fotografi. Tempat ini menawarkan panorama alam yang sangat-sangat mempesona. Ketika naik ke puncak bukit, kalian bisa melihat pemandangan berupa hamparan laut bergradasi biru muda hingga biru tua.
Selain itu, bisa terlihat jelas ya bagaimana indahnya bukit-bukit di NTT yang menjadi latar belakangnya. Kalian bisa coba datang sekitar pukul 3 sore karena matahari pada waktu tersebut masih terang, sehingga kalian bisa mendapatkan hasil foto terbaik. Yang ke-8, Goa Batu Cermin. Tempat wisata di Labuan Bajo lainnya yang wajib kalian kunjungi adalah Goa Batu Cermin. Tempat ini menyajikan fosil-fosil hewan laut yang secara alami ada di dinding goa. Di dinding ini seakan-akan menjadi saksi bahwa dahulu goa ini berada di dasar lautan. Asal-usul nama Goa Batu Cermin berasal dari salah satu sudut di dalam goa yang terdapat lubang di bagian atapnya. Atap itu menjadi jalan masuk matahari dan pada saat siang hari, cahaya matahari masuk ke dalam batu-batu. Bebatuan ini pun memantulkan cahaya matahari seperti cermin. Inilah yang membuat goa tersebut lalu dinamakan Goa Batu Cermin. Yang ke-9, Air Terjun Cunca Ulang. Jika ingin bermain air tapi mencari aktivitas selain snorkeling dan diving di Labuan Bajo, kalian bisa mendatangi air terjun Cunca Ulang. Berenang menjadi aktivitas menarik loh di tempat ini karena airnya berwarna biru jernih dan terasa segar banget untuk diarungi. Jika kalian nggak bisa berenang, kalian bisa menikmati wisata dengan duduk-duduk santai ataupun berfoto di samping dinding yang indah di sekitar air terjun Cunca Ulang. Yang ke-10, Wisata Budaya di Kampung Melo. Satu yang nggak boleh kalian lewatkan di Labuan Bajo adalah pariwisata budayanya. Kalian bisa mengunjungi Kampung Melo untuk melihat kebudayaan di Labuan Bajo. Ketika berkunjung ke sana, kalian akan disambut oleh tari caci yang merupakan tarian khas Manggarai. Tarian ini dimainkan para lelaki Kampung Melo. Para lelaki ini mengenakan topi dan bawa pecut, gunanya untuk peragaan menyerang lawan tarinya. Selain itu, lanskap alam di Kampung Melo juga nggak kalah indah loh. Perkampungan khas NTT dengan rumah adat, pakaian dan tariannya akan membuat kalian terpesona ketika berkunjung ke Kampung Melo. Nah, bagaimana sahabat Luas Hati? Menarik kan 10 destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi di Labuan Bajo ini? Kalau kalian pusing dengan kerjaan, pusing dengan circle kalian bisa liburan dan refreshing di Labuan Bajo. Tentunya kalau kalian masih ingin mencari rekomendasi tempat wisata lainnya, terus dukung channel Sahabat Luas Hati dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan jangan lupa juga untuk share video ini agar sahabat Luas Hati lainnya bisa menikmati konten-konten dari channel ini. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا